Sabtu tanggal 23 November, saya melihat sebuah video yang viral di Instagram. Sebuah oknum Eh, 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 seorang oknum pilot melakukan pemukulan terhadap tetangganya. Hal ini dikarenakan kesalahpahaman tentang pipa air atau paralon. Nah, beberapa minggu yang lalu itu viral seorang bernama Ivan Sugianto melakukan pemaksaan terhadap siswa untuk bersujud dan menirukan perilaku salah satu binatang. Nah, yang paling keren itu kejadian setelah Ivan, yaitu seorang Ferry Irwandi melakukan sayembara untuk membuktikan keberadaan ilmu santet. Kenapa saya ngebahas 3 kejadian ini? Semuanya sama-sama dilandasi dengan rasa kemarahan. Tapi dari yang 2 itu arogan, hanya seorang Ferry Irwandi yang marahnya itu dikemas dengan elegan. Disclaimer dulu, saya membuat video ini murni sebagai pembelajaran tentang bagaimana contoh pengelolaan emosi yang tepat dari 2 orang yang arogan dan 1 orang yang menurut saya kemarahannya sangat elegan. Dan menurut saya ini video yang sangat berguna untuk dibahas karena banyak masyarakat Indonesia yang cukup buruk kelola emosinya. Kalau nggak marah-marah di jalan, ya marah-marah di sosial media. Sebenarnya di sini saya ingin fokus membahas tentang Ferry Irwandi dan Ivan Sugianto. Tapi tadi waktu lihat Instagram ada kejadian itu. Saya nggak mendalami, jadi saya cuma akan membahas Ivan dan Ferry. Yang pertama, Ferry Irwandi. Saya pertama kali tahu Ferry itu dari videonya Om Deddy Corbuzier di Close the Door tentunya. Dan di situ Ferry membahas cukup banyak hal tentang stoik. Saya nggak terlalu mendalami filsafat, tapi sebelum tahu videonya Ferry Irwandi, saya sering mendengarkan ngaji filsafat asuhan Dr. Farudin Faiz. Nah, Ferry menjelaskan tentang filsafat stoik dan saya mempelajarinya, dan intinya filsafat stoik mengajarkan kita tentang kesabaran dan kita hanya fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Setelah dari videonya Om Deddy Corbuzier, saya lihat Ferry itu ngobrol dengan Uus, lalu berikutnya dengan Bang Raditya Dika. Dari channelnya Ferry ada 2 video yang sangat menginspirasi hidup saya. Yang pertama itu bercumbu dengan memori, lalu yang kedua lupa aku namanya. Yang kedua itu storytelling. Nah, dari 2 video ini ada keterkaitan yang sangat menarik bagi saya, yaitu bagaimana sebuah storytelling bisa dijadikan media untuk membangun memori. Karena saya bertumbuh tanpa keluarga, saya berbeda dengan Ferry Irwandi yang sepertinya memiliki keluarga yang cukup harmonis. Jadi saya nggak ada concern di memori kehidupan. Saya nggak punya kenangan masa kecil. Saya baru membangun sebuah kenangan ketika sudah menikah. Dan Ferry Irwandi menjadi sosok role model yang menurut saya cukup ideal sebagai seorang suami dan ayah dari anaknya. Lalu berikutnya ada Ivan Sugianto. Tentunya saya nggak kenal dengan beliau sebelum videonya viral. Ketika videonya viral, saya mencari tahu tentang kasusnya itu karena berawal dari pemaksaan terhadap siswa, tiba-tiba kasusnya itu merembet sampai ke pembekuan rekening oleh PPATK. Itu kan kasusnya serius banget ya. Apalagi seorang wakil ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Ahmad Syaroni, itu sampai nyamperin Ivan ke Surabaya. Dan yang saya tahu, Bapak Ahmad Syaroni ini kalau ngawal kasus pasti sampai tuntas. Dan beliau adalah sosok yang menjadi favorit di DPR RI selain Ibu Rieke Diah Pitaloka, atau saya lebih kenalnya dengan Oneng. Kemarahan Ferry Irwandi itu dimulai dari kejadian yang viral di Twitter atau sekarang namanya X. Di situ ramai berita ada seorang gadis yang hilang selama 3 hari di gunung dan akhirnya ditemukan. Yang jadi masalah adalah penemuan gadis ini tuh lebih ramai di akun penggiat mistis yang horor-horor gitu. Nah,
Di situ akhirnya Ferry komen tahun 2024 masih aja percaya ginian. Saya tantang kepada siapapun yang bisa nyantet saya atau Ferry Irwandi, nanti hadiahnya Alphard. Wah, gokil. Nah, di situ akhirnya rame, banyak yang akhirnya menerima tantangannya Ferry itu, sampai akhirnya Ferry Irwandi melakukan streaming jam 12 malam. Dia menantikan santet yang dijanjikan, tapi santetnya nggak datang. Yang Ferry dapat malah saweran. Ferry mendapat saweran 36 juta, dan pada akhirnya Ferry bisa membuka satu slot lagi beasiswa untuk kuliah yang dia kasih nama Paku. Pasti kuliah. Gokil. Nah, untuk kejadiannya Ivan Sugianto itu semuanya bermula dari pertikaian anaknya dengan salah seorang siswa SMA Gloria Surabaya. Ini awalnya tuh lomba, terus ceng-cengan di DM Instagram gitu. Nah, di sini Ivan Sugianto nggak terima, mendatangi anak yang ngata-ngatain anaknya Ivan. Nah, menurut saya sebagai seorang bapak, di sini saya membahas Ivan sebagai sesama seorang ayah. Menurut saya yang dilakukan Ivan itu sangat tidak bijaksana. Ini kan pertikaian atau ceng-cengan antara anak SMA aja. Masa iya sih dulu waktu sekolah nggak pernah Ivan ini dibully? Tapi saya menemukan sebuah teori di ngaji filsafat yang saya ikuti beberapa minggu yang lalu, bahwa kemarahan itu bisa jadi sebuah mekanisme pertahanan diri. Dan ketika saya telusuri tentang Ivan Sugianto, saya menemukan sebuah artikel berita bahwa Ivan Sugianto pernah menjadi korban pengeroyokan. Dan saya rasa teori yang mengatakan bahwa kemarahan itu adalah salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri, saat itu itulah yang sedang dilakukan oleh Ivan Sugianto. Karena dia ngerasa ketika dikeroyok atau dibully itu nggak enak. Nah, dia trauma dan akhirnya overprotective ke anaknya. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan tentang yang berhubungan dengan kemarahan. Kilaf, terus muntap kalau orang Jawa bilang, gak tahu bahasa Indonesianya apa. Murka mungkin ya lebih tepatnya. Nah, tapi di sini saya nggak ingin menyalahkan Ivan. Cuma yang jadi concern saya adalah kemarahan Ferry dan Ivan ini dampaknya sangat luar biasa. Ferry Irwandi orang yang terkenal dengan stoiknya, dimana ketika saya pelajari stoik itu intinya stoik mengajarkan tentang bagaimana kontrol atas diri kita sendiri, lebih memperhatikan kontrol internal ketimbang eksternal, dimana kita nggak perlu mikirin tentang orang lain, tentang semesta dan lain-lain. Kita cukup fokus sama diri kita aja. Di situ tentunya ada banyak ada banyak aspek yang dibahas, tapi saya nggak mendalami tentang stoik. Hanya saya mengerti tentang sedikit dari stoik, ya intinya belajar sabar atau belajar ikhlas lah yang saya pahami. Nah, di sini saya lihat bagaimana Ferry Irwandi merepresentasikan stoik yang membuat dia terkenal. Ferry dengan elegannya dia mengemas kemarahannya itu, karena Ferry menantang orang-orang yang bergelut dengan logika mistika ini ada alasan tertentu. Dia memiliki pengalaman yang buruk karena ibunya dulu pernah kena kanker. Kalau nggak salah itu kanker yang diderita ibunya itu adalah anemia aplastik, dan pada saat itu penyakit anemia aplastik itu belum bisa diidentifikasi, dan penyakit itu baru rame dan viral ketika almarhum Babe Cabita terjangkit. Ferry juga menambahkan informasi bahwa dari dokter yang Ferry temui itu ada banyak yang menyebutkan seharusnya ada banyak pasien yang memiliki kemungkinan sembuh lewat jalur medis, tapi mereka lebih mempercayakan kesempatan hidupnya ke jalur mistis yang berujung pada kehilangan nyawa. Tapi kemarahannya Ferry ini sekali lagi dibungkus dengan cara yang sangat elegan. Dari caranya dia menantang para penggiat logika mistika ini, ketenangannya Ferry sampai membuat salah satu mantan dukun blunder, dan salah satu channel YouTube harus melakukan klarifikasi, atau kalau enggak Ferry menempuh jalur hukum. Itu mungkin Mbak mantan dukun ini harus belajar filsafat stoik.
supaya bisa sabar seperti Ferry Irwandi. Jadi kan keren ya, mantan dukun belajar filsafat. Lalu berbanding terbalik dengan Ivan Sugianto. Setelah videonya itu viral, dan seperti yang kita tahu ketika ada sebuah video yang viral dan ada sosok yang dinilai arogan, pasti akan langsung dikuliti oleh netizen Indonesia. Netizen melakukan penelusuran atas Ivan Sugianto, dicari, dan akhirnya ada yang bersuara bahwa usahanya Ivan Sugianto itu begini begitu, sampai akhirnya menarik perhatian instansi kenegaraan, dan Bapak Ahmad Syaroni yang terkenal sangat tegas kalau ngawal kasus pasti sampai tuntas, sampai harus turun tangan, dan beliau meminta kerjasama PPATK untuk melakukan pembekuan rekening terhadap banyak rekening yang berafiliasi sama Ivan Sugianto, karena terindikasi Ivan Sugianto itu terlibat perjudian online. Dari ceng-cengan anak SMA, urusan sama PPATK, ketemu wakil ketua Komisi 3 DPR RI, disamperin ke Surabaya sama Pak Ahmad Syaroni. Gara-gara kelola emosi yang buruk, hanya masalah sepele aja bisa jadi urusan sama instansi negara. Kebanyakan orang beranggapan bahwa ekspresi kemarahan itu adalah solusi dari penyelesaian suatu masalah. Saya masih ingat banget zaman dulu itu Om Deddy Corbuzier pernah berburu haters. Ada salah satu haters, ini paling saya ingat banget ya. Ada salah satu haters yang menghina Cika Jessica, dan dicari, ketemu, dibawain ibunya si haters itu. Setelah dimaki-maki sama Om Deddy Corbuzier, orang itu disuruh sujud ke ibunya. Saya lupa udah berapa orang yang diciduk sama Om Deddy Corbuzier itu. Tapi ya setelah itu Om Deddy memutuskan untuk menyudahi, karena Om Deddy sendiri lelah melakukan hal itu, karena banyak banget haters di negara ini. Bahkan Guru Gembul beberapa saat yang lalu itu pernah membuat video bahwa orang Indonesia itu rata-rata sedang dalam kondisi menderita. Nah, dari situ akhirnya mereka melampiaskannya dengan berbagai macam cara. Hate comment di akun Instagram, mau itu artis, mau itu orang lain. Saya pun pernah dapat hate comment dari, lebih tepatnya akun Instagram istri saya sih, pernah mendapat hate comment dari orang-orang random. Banyak orang yang memiliki kelola emosi yang sangat buruk. Itu kenapa saya membuat video ini. Alasan pertama yang mendasari saya membuat video ini adalah ngaji filsafat asuhan Dr. Farudin Faiz, dan salah satu videonya Habib Jafar yang membahas tentang kemarahan. Habib Jafar itu mengibaratkan orang pemarah itu ibaratnya kayak sungai yang dangkal. Ketika dilempar batu, menganut stoik, sabar bro, traktor lewat nggak marah. Saya hidup di desa, jadi, dan ini pinggir jalan raya. Kalau sore gini ada traktor, ada truk, ada kendaraan-kendaraan sawah yang lewat. Recordingan ini sangat-sangat penuh tantangan. Habib Jafar mengibaratkan orang yang temperamen atau emosian itu ibaratnya kayak sungai yang dangkal. Kalau dilempar batu, batu itu akan cepat banget nyampe di dasar sungai, dan pasir yang ada di dasaran itu akan memperkeruh suasana kondisi air sungai itu. Nah, orang yang sabar itu diibaratkan seperti samudra. Mau batu dilempar sebanyak apapun, ya tenang. Ya air cuma riak-riak di permukaan gitu aja. Saya menemukan sebuah kutipan di ngaji filsafat. Kemarahan dan nafsu jika dikuasai oleh akal sehat akan menjadi instrumen kebajikan. Namun, jika keduanya mengalahkan akal sehat, maka keduanya akan menjadi sumber kejahatan. Kutipan ini dari Al-Farabi. Kutipan ini sangat pas untuk kejadian Ivan Sugianto dan Ferry Irwandi, di mana Ferry akhirnya bisa menguliahkan satu anak lagi, berbanding sebaliknya dengan Ivan Sugianto yang usahanya terancam. Khalil Gibran pernah berkata, marah adalah kegelapan yang menyelimuti hati, tetapi cintalah yang menerangi jalan. Kemarahan Ferry Irwandi menurut saya diterangi oleh cinta.
cinta atas keluarganya, cinta atas tanah airnya, dan cinta atas dunia pendidikan. Dia sadar bahwa dia memiliki power dan research yang memadai. Jadi dengan semaksimal mungkin akal sehatnya Ferry Irwandi ini digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat untuk banyak orang. Saya sangat mengagumi Ferry, terutama ketika dia mendirikan Malaka Project yang itu jadi salah satu cahaya baru bagi dunia pendidikan di negara Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan sudah ada beberapa anak yang dikuliahkan oleh Ferry Irwandi. Nah, dari sisi Ivan Sugianto, kita bisa belajar bahwa ketika kita sudah memasuki usia dewasa, memiliki keluarga, dan memiliki relasi dengan banyak orang, segala tindakan yang kita ambil akan berdampak. Sangat-sangat berdampak. Saya pernah dengar dari salah satu obrolan podcast di Kasih Solusi. Pak Yusuf Hamka ngobrol dengan hostnya Kasih Solusi siapa ya namanya? Kalau nggak salah Derry ya. Saya lupa. Selama ini persepsi saya seorang pengguna narkoba itu hanya merugikan dirinya sendiri. Tapi di situ Pak Hamka itu bilang bahwa segala tindakan yang kita lakukan itu akan berdampak ke orang sekitar kita. Seorang pecandu memang dirinya sendiri yang rugi secara fisik, tapi masyarakat akan melihat itu anaknya siapa, itu suaminya siapa, itu bapaknya siapa, itu rekan kerjanya siapa. Semua yang terkait dengan dirinya pasti akan dipertanyakan oleh masyarakat luas. Dan saya memiliki mentor konseling namanya Hasan Askari. Di salah satu videonya dia menjelaskan hal bernama rantai konsekuensi, yaitu dimana ketika kita melakukan sesuatu atau segala hal yang kita lakukan itu akan selalu memiliki konsekuensi yang beruntun. Jadi ketika kita sudah hidup berkeluarga atau memiliki keluarga, kita harus mempertimbangkan segala tindakan yang akan kita lakukan. Segala keputusan dan tindakan yang akan kita lakukan itu merepresentasikan diri kita di masyarakat. Dan dari Ferry Irwandi dan Ivan Sugianto, kita bisa mendapatkan contoh yang sangat ideal bagaimana kelola emosi yang baik dan bagaimana kelola emosi yang buruk. Marah itu manusiawi, tapi tindakannya beda cerita. Ya, semoga kita semua bisa lebih sabar lagi. Tapi kadang juga kita butuh pengalaman. Kadang kesalahan di masa lalu itu bisa jadi pelajaran untuk kita ke depannya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya Siva dan ini adalah media yang saya gunakan untuk belajar. Jadi sharing opini aja, nggak ada maksud atau tendensi apapun selain belajar. Semoga video ini bisa menjadi referensi tambahan untuk Anda yang menyaksikan. Walaupun saya nggak yakin sih bakalan ada yang nonton. Terima kasih, saya Siva, pamit undur diri.